Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Suara saya dengar ya, Fran? Bapak, terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian yang begitu membuat kami sadar betapa Engkau Allah yang besar. Saat kami yakin, saat kami tenang, saat kami tidak memakai kalkulator kami, akal pikiran kami untuk menganalisa semua keadaan hidup yang hari-hari ini di luar kemampuan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan membuktikan sendiri akan kebesaran-Mu, bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, janji-Mu, kami semua pasti hidup dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Malam ini kita sudah mendengar kesaksian ya, yang luar biasa dari Ibu NN, di mana kita melihat secara akal hal yang tidak mungkin untuk terjadi, itu bisa terjadi ketika ada seorang yang berdiri untuk percaya. Tuhan itu suka untuk membuktikan. Ya, kalau saya juga sering gini, Tuhan, kamu akan membuktikan kebesaran-Mu. Engkau tidak akan pernah mempermalukan aku. Ya, setiap kali kalau ada hal yang menakutkan, itu saya selalu suka menantang Tuhan. Saya cuma bilang gini, imanku, apa yang aku percayai, Engkau yang akan membuktikan sendiri kehebatanmu tanpa perlu sumbangan ide kemampuanku untuk Engkau melakukan mujizat. Nah, malam ini yuk kita akan mendengar betapa pesan Tuhan tentang kalkulator Tuhan ya. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8 terlebih dahulu ya. Seringkali kita ini sebagai anak Tuhan terutama di masa-masa yang sulit ya, banyak kita ini memakai akal logika. Kita ini suka pakai kalkulatornya kita, menganalisa dengan kalkulatornya kita ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini hari ini hidup makin terpuruk, hidup makin takut, makin khawatir, terlihat kita makin tidak berdaya, masalah kita makin besar. Nah, kita lihat satu hal pembelajaran di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Lihat ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ya. Lihat, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, lihat ya, Tuhan Yesus tahu. Bukan berarti kalau saudara mengalami keadaan lemah, tidak berdaya, ya Tuhan itu seolah-olah dia tidak tahu. Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang terjadi menimpa saudara dan saya, termasuk berbagai bentuk kelemahan. Lihat ya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah Tuhan kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat ya, malam ini juga ya, Tuhan itu tahu segala bentuk kelemahan saudara, kekurangan seperti Bu NN tadi. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan tahu berapa tahun kita ngalami proses. Tuhan tahu betapa kita hari ini sudah kepayahan, kita sudah ngalami keadaan yang rasanya sulit. Dan malam ini Tuhan yang sama juga berkata, maukah engkau sembuh, maukah engkau pulih, maukah engkau melihat hutang-hutangmu hari ini, aku yang akan buka jalan atas usahamu, atas rumah tangga. Nah, ayat 7 ini yang sering kali kita lakukan. Malam ini ketika Tuhan menawarkan sesuatu, dia tahu ya kelemahan orang yang malam ini ikut Zoom satu persatu, dia tahu. Lihat ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu
apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Seringkali kita juga seperti orang sakit ini. Apa yang ditawarkan Tuhan itu kesembuhan, pemulihan, ya. Bagaimana Tuhan mau buka jalan atas hutangmu, buka jalan atas rumah tanggamu. Tapi seringkali kita banyak ngomong pakai kalkulator kita. Kalkulatornya Tuhan sembuh, pulih, ya. Buka jalan saat tiada jalan. Itu kalkulatornya Tuhan. Tapi yang membuat hari ini Tuhan itu tidak segera melakukan sesuatu hal perkara besar. Kenapa? Karena seringkali kita ini memakai kalkulator kita. Lihat ya, mungkin malam ini juga kita bilang ini, Tuhan gimana bisa lunas? Lah aku tidak punya uang. Gimana Tuhan bisa bayar kewajiban toko lo sepi Tuhan? Gimana rumah tanggaku bisa pulih? Wong suamiku tambah ndak pulang rumah. Suamiku hari ini makin lupa Tuhan. Suamiku makin punya anaknya tambah banyak Tuhan. Gimana Tuhan? Gimana? Seringkali kalkulator kita itu menganalisa tentang fakta yang terjadi. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku Tuhan. Lah gimana? Sementara aku menuju kolam itu, ya jelas aku ini sudah lumpuh. Oh, lah kalau logika orang lain jelas lebih cepat dari saya. Lah saya cacat, saya lumpuh. Seringkali kita juga sama. Kita bilang gini, Tuhan gimana sih bisa pulih? Wong hari ini loh suami saya tambah ndak pulang rumah. Tuhan gimana saya bisa bayar hutang lunas, buka jalan Tuhan. Usahaku tambah sepi. Tapi lihat ayat ke-8, apa yang Yesus hari ini kalkulator surga malam ini berkata, sembuh, selalu ada jalan. Pertolonganku tidak akan pernah terlambat. Aku mau memulihkan keuanganmu, aku mau memulihkan rumah tanggamu, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia, sekalipun sampai hari ini engkau tetap sabar menantikan waktuku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Malam ini yuk kita percaya. 3 hal yang harus kita lakukan dan setelah kita melakukan bagian kita, maka selebihnya saudara akan lihat kalkulator surga itu seperti apa. Bagian kita hari ini tidak usah pakai kalkulator kita, terlalu banyak menganalisa fakta. Gimana orang cacat bisa menang atas orang yang tidak cacat. Gimana aku yang lumpuh bisa mencapai kolam yang hari ini banyak, hari ini goncangannya begitu berat sementara aku lumpuh. Mungkin keadaanmu sudah lumpuh, keadaanmu sudah cacat, engkau sudah tidak berdaya. Serasa engkau tidak mungkin bisa melihat apa yang Tuhan katakan sembuh. Tapi percayalah malam ini yuk bangun. Tuhan berkata, bangun. Kalau saudara tidak lakukan bangun, bangkit dengan pakai kalkulatornya surga, saudara terus pakai kalkulator saudara sendiri, maka Tuhan tidak akan melakukan perkara yang besar. Hari ini yuk 3 hal, bangun artinya bangkit, move on. Saudara mulai lepas kalkulator saudara seperti kesaksian Bu NN tadi. Kalau mau dipikir-pikir terus ya sudah semakin tidak masuk akal. Semakin saudara merasa kecil dan saudara semakin tidak berdaya. Tapi percayalah malam ini kita mau bangun bangkit, angkat. Artinya apa? Angkat tilammu itu artinya serahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berjalan maju tanpa melihat tapi percaya. Malam ini Tuhan mau saudara jangan terus pakai akal, mulai
ditutup kalkulator saudara yang ada di pikiran ini, dihitung-hitung. Aduh Tuhan, 5 plus 5, 10 Tuhan, dibolak-balik 10, tidak bisa jadi 100 Tuhan, tidak bisa jadi 1000. 5 plus 5, 10, nolnya belakangnya cuma 1 Tuhan. Nggak bisa jadi 100, nggak bisa jadi 1000. Mulai malam ini kita mau pakai kalkulatornya surga. Tuhan tetap berkata sembuh, bisa, ada jalan, tidak akan terlambat pertolonganku, asal engkau hari ini move on, bangkit. Sudah jangan pakai kalkulatormu, tapi pakai kalkulator surga, kalkulatornya Tuhan. Yang kedua, angkat, serahkan kelemahanmu kepadaku, karena bukan hebatnya engkau masalahmu pulih, tapi hebatnya kuasaku yang akan menyembuhkan engkau. Amin. Dan yang ketiga, berjalan maju, itu artinya hari ini berjalanlah maju, tetap jangan melihat kelemahanmu. Kita percaya kalau orang yang sakit ini tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi waktu orang penyakit ini bangun, angkat, dan berjalan maju, dia tidak lihat keadaannya yang memang cacat, sudah lumpuh 37 tahun, secara akal sudah tidak mungkin. Tapi waktu Tuhan memerintahkan untuk kita semua malam ini, yuk semua, saudara yang lagi ngalami keadaan serba ndak mungkin, serba ndak cukup, saudara mengalami batas jatuh tempo, hari ini yuk kita semua mau bangkit, kita semua mau serahkan tilam kelemahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau berjalan maju tanpa melihat tapi percaya. Bagaimana kalkulator Tuhan? Kenapa kita hari ini harus yakin dengan apa yang Tuhan mau lakukan? Saudara yang sakit sembuh, saudara yang punya masalah keuangan, Tuhan pasti buka jalan. Saudara yang punya masalah hutang, saudara yang usahanya sepi, percayalah Tuhan selalu berkata, aku mau memulihkan semuanya menjadi indah pada waktuku. Tapi malam ini jangan pernah pakai kalkulator kita. Kalkulator Tuhan itu 3 hal. Hari ini kita perlu tenang, ya, bangkit, berserah, berjalan maju. Nggak usah mikir, aduh bangkit gimana? Ada banyak orang yang hari ini percaya, tapi nggak pernah bangkit dari masalah. Orang nggak syukur-syukur bilang, iya Tuhan aku percaya, tapi saudara tetap tinggal dalam masalah. Kalau saudara berkata percaya, maka saudara harus move on dari masalah. Hidupmu tidak akan terus tinggal dalam masalah, tapi tiap kali masalah terjadi, saudara mulai memperkatakan firman. Orang move on itu tidak memperkatakan masalah. Jujur banyak orang bilang move on, tapi tiap ketemu hamba Tuhan, ketemu teman, ketemu di komsel, yang diomongin hutang, yang diomongi pelakor, wanita tobat, suami yang tidak pulang, suami yang selingkuh. Hari ini mulai sekarang, kalau kita sudah move on, maka kalau kita ketemu orang, orang tanya, gimana kabarmu Eli? Oh luar biasa, Tuhanku ajaib. Masalahmu gimana? Masalahku itu bukan lagi masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berjanji untuk memulihkan rumah tanggaku menjadi indah pada waktunya. Jadi aku tidak perlu lagi mikirin yang namanya masalah. Masalahku semuanya pasti akan berlalu. Itu yang ciri orang kalau sudah move on. Dia tidak akan tinggal dalam masalah, tapi dia akan bangkit dari masalah. Dia tahu bahwa masalah itu bukan alat untuk menghancurkan hidupnya, tapi justru lewat masalah. Banyak orang takut menderita, tapi kalau kita mengerti pikiran Kristus, makin panjang penderitaanmu, makin besar kemuliaanmu. Itu jelas. Roma 8 ayat 18, penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Kita percaya bahwa hari ini jangan takut dengan penderitaan.
Orang yang hari ini menderitanya dalam keadaan penderitaanmu hari ini besarnya luar biasa. Percayalah, ada perkara besar yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Malam ini 3 hal. Kenapa kita harus tenang? Saudara, hari ini malam ini kita semua yang lagi gabung di Zoom ini, Tuhan sudah berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau melihat jalan keluar? Dan kalau saudara tangkap, iya Tuhan, aku mau. Maka malam ini juga kalkulator Tuhan buka 3 hal. Hari ini tenang aja, kalkulator Tuhan itu berbicara 3 hal. Kenapa kita jangan pakai kalkulator kita? Karena kita ini yang pertama, kita tidak tahu jalan hidup kita. Itu kalkulator Tuhan. Ya, kenapa kita perlu pakai kalkulator Tuhan? Karena senyatanya hanya Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Kita hari ini tidak tahu apa-apa. Yang kedua, kenapa kita perlu pakai kalkulator Tuhan? Karena Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Filipi 4 ayat 19 ya. Kita percaya kalau Tuhan berkata, Allahku yang mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, berarti dia tahu jelas kebutuhan saudara. Hari ini Tuhan tahu enggak keadaan hidupmu sudah bertahun-tahun sejak pandemi, keuanganmu sudah enggak cukup. Tuhan tahu enggak, rumah tangga saya bertahun-tahun butuh dipulihkan. Tuhan tahu. Malam ini dia tidak tanya, dia tidak ngomong, oh memang sulit Eli, kalau rumah tanggamu ini perlu perjuangan yang sulit Eli, karena sudah punya anak 2 dan sebagainya. Enggak. Sekalipun 37 tahun, Tuhan tidak pernah berkata sulit, sekalipun hari ini menurut orang yang cacat ini merasa bahwa dia sudah tidak mungkin bisa karena tubuhnya begitu lemah. Bagaimana tunggu goncangan dia bisa mendahului orang-orang yang sehat. Tapi percayalah malam ini Tuhan tidak pernah berkata apapun. Dia cuma menawarkan pertanyaan, maukah? Jawabannya enggak usah pakai logika kita, ya mau sih mau Tuhan, tapi gimana ya Tuhan, enggak mungkin loh rasanya, enggak. Hari ini malam ini juga saudara dan saya cukup hanya berkata, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau lihat keuanganku diberkati, aku mau hutangku punya jalan keluar, aku mau pekerjaanku Tuhan, Engkau gantikan yang baru, mau rumah tanggaku hari ini menikmati anggur yang manis. Pertanyaan Tuhan simpel, tapi jawaban orang, kebanyakan orang selalu mau tapi. Kalau kita sudah ngomong mau titik, Tuhan juga tidak pernah tanya aneh-aneh. Hanya mau atau tidak mau. Kalau kita berkata mau, berarti mulai malam ini kita harus move on, serahkan dan berjalan maju tanpa melihat kenapa. Yang pertama, Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Itu kalkulator Tuhan. Nanti yang menentukan 1 jam, 1 tahun ke depan rumah tanggamu seperti apa, keuanganmu ya seperti Bu NN tadi, ketika dia butuh uang 31, Tuhan sediakan tepat seperti apa yang dia butuhkan. Ini berarti saudara enggak tahu, tapi Tuhan tahu enggak? Mungkin pada waktu itu saya bisa bayangkan, Bu NN mungkin sudah beredek-beredeknya sejak 1 bulan yang lalu. Tapi Tuhan, mungkin pada waktu Bu NN beredek-beredek, itu Tuhan, aduh Tuhan 1 bulan lagi Tuhan kewajiban jatuh tempo. Mungkin Tuhan sudah berbicara, nak tenang nak, nanti ya lihat ya, mau kamu pulih? Oke, kalau kamu mau, tanggal 31 tepat seperti apa yang kau butuhkan, aku sediakan seperti apa yang engkau butuhkan. Sekalipun kalkulatormu tidak bisa. Kalkulatormu dihitung-hitung 5+5 10, tidak mungkin nolnya bisa 100, tidak mungkin nolnya jadi 1000. Itu lebih tidak mungkin lagi. Tapi percayalah hari ini, malam ini, Tuhan tahu jalan hidup saudara. Dia tahu tanggal berapa Tuhan sediakan sejumlah yang saudara dan saya butuhkan. Malam ini juga percayalah,
Tuhan itu juga tahu kebutuhan saudara dan saya, berapa nilai nominal yang saudara dan saya butuhkan, makanya Dia yang mencukupkan. Yang ketiga, Tuhan tahu kemampuan kita. Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Tuhan tahu enggak kemampuan saudara? Oh, jelas tahu. Kalau hari ini kita tidak bisa melipat gandakan yang namanya 5 plus 5 jadi 100 dan jadi 1000, maka saudara copot kalkulator saudara. Tuhan tahu kemampuanmu tidak bakal pernah melipat gandakan 5 plus 5 itu jadi 100 dan jadi 1000. Tapi percayalah, kalau kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya, maka kita sanggup melakukan apa yang hari ini kita tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Amin. Itu sebabnya 3 hal kalkulator Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tenang aja ya. Jadi kalkulator Tuhan itu sudah tahu titit. Nanti tanggal berapa ya jalan hidupmu nanti bakal seperti ini. Aku pulihkan ya. Kalkulator Tuhan nanti berbicara titit. Aku tahu kok kebutuhanmu ya. Oke, kebutuhanmu sembuh kan? Oke. Kebutuhanmu yang mendesak apa? Pemulihan uang? Oke. Dia tahu dia tidak akan pernah mempermalukan. Ketika hari ini 3 hal ini saudara lakukan. Tapi kalau saudara hari ini terus tinggal masalah, berarti imanmu tidak lulus. Barusan saya share di grup jemaat Victory. Ya, lihat ya. Waktu Filipus itu ditanya sama Tuhan, senyatanya firman itu berkata seperti ini, senyatanya Tuhan itu sudah tahu jawabannya, tapi dia cuman pingin menguji murid-murid ini punya percaya enggak sih sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan makan 5.000 orang laki-laki. Hari itu Filipus enggak percaya, dia masih bilang gini, ya mana mungkin bisa cari roti sebanyak itu dalam sekejap. Mungkin seperti itu. Pikiran saudara juga seperti ini. Malam ini sudah tidak usah pakai nalar. Kalau sudah percaya, tidak usah lagi ngomong tetapi ya Tuhan, tetapi enggak. Malam ini pertanyaan Tuhan hanya simple. Maukah engkau sembuh? Kalau saudara berkata mau, percaya saja. Tidak pakai kalkulator saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. 3 hal yang saya akan bahas kalkulator Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup, Tuhan tahu kebutuhan saudara, Tuhan tahu kemampuan saudara. Karena di luar Tuhan saudara itu bukan siapa-siapa, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, yuk kita lihat ya. Hari ini percaya saudara, tadi beberapa saat itu ada orang yang kesaksian ya, dari hutang yang begitu besar. Secara akal dia tidak punya hari itu untuk kemampuan untuk dia bisa bayar hutang. Padahal hari itu dia harus bayar sejumlah uang yang hari itu ketika suaminya masuk rumah sakit, suaminya hari itu kena penyakit jantung kalau tidak salah. Dan waktu sejumlah uang keluar rumah sakit dia tidak punya apa-apa pun. Hari itu dia sudah minta bantuan ya ke saudara-saudaranya semua, itu uangnya tidak cukup saudara. Tapi waktu itu dia cuma berkata, Tuhan engkau tidak akan pernah mempermalukan aku percaya. Pada waktu suamiku nanti keluar, Tuhan sudah sediakan semua kebutuhannya. Toh hari ini suaminya juga sakit bukan disengaja. Tapi percaya saudara, waktu dia mau keluar, dia kaget. Ternyata ada saudara yang tidak pernah disangka-sangka. Dia bilang gini, Bu, saudara saya itu pengulitnya luar biasa. Secara akal ya Bu, saya aja tidak berani minta tolong dia loh Bu. Aneh Bu, mana ini yang nutup. Dan Ibu tahu kekurangannya tidak main-main. Ya saudara tahu kalau orang tidak punya asuransi, begitu kena penyakit jantung, ya pasang ring itu sekarang mahal. 1 ring nggak tahu berapa, ya mungkin hampir 100, dulu aja hampir 100, mungkin sekarang sudah 100. Kalau sampai 3 ring itu ukurannya sudah belum dan lain-lain mungkin 400-500 juta bisa habis saudara. Ya hari itu dia bilang Bu, kekurangannya hampir 400 juta. Tapi yang aneh, Tuhan itu bisa menutup tepat jumlahnya orang yang nolong itu dari keluarganya yang nggak disangka-sangka. Bahkan yang orangnya dalam kategori tanda kutip
pelit-lit. Coba saudara. Hari ini kenapa Tuhan bisa kadang-kadang buat cara seperti itu supaya kita ini terpesona kagum dengan hebatnya Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah saudara dengar dan timbul dari hati, mikir aja satu nama itu aja tidak mungkin Bu Eli. Tapi anehnya justru Tuhan sediakan dana hampir 400 juta itu dari orang yang tidak pernah saya duga timbul dalam hati saya. Tapi orang ini dipakai Tuhan untuk menyediakan dana untuk suami saya keluar dari rumah sakit. Saudara lihat ya, cara Tuhan itu unik, ajaib. Makanya kalau kalkulatormu ndak ada tombolnya unik dan ajaib, ndak ada. Hari ini kalau kita punya kalkulator ndak bisa 5 plus 5, kalkulatormu tetap 10. Ndak ada tombol ajaib, unik, dahsyat, ndak ada. Hanya kalkulatornya surga, karena hari ini percayalah, malam ini kalkulatornya surga sudah berkata, maukah engkau sembuh? Aku tahu jalan hidupmu, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu kemampuanmu malam ini. Di luar aku, kamu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur, hari ini kalau sudah kepepet, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan, karena firman Tuhan jelas berkata, ya, kemarin ada orang yang minta ayat ini, ayat yang jadi primbon, diingat-ingat ibu-ibu, waktu kefefet. Hafalkan Mazmur 46 ayat 2. Ini ayat yang sudah di luar akal saya. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Ayub 42 ayat 2. Tuhan tidak pernah gagal, ya. Segala rencananya tidak pernah gagal. Yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi siapa yang dalam keadaan kepepet, 3 ayat ini bisa dijadikan satu alat iman yang akan menggoyahkan, ngerti ya, yang akan menggeser gunung. Masalahmu untuk hari ini melihat pertolongan Tuhan, percayalah. Saya selalu menghafal ayat ini. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti sehingga aku tidak perlu cari pertolongan di luar Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan, engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu dan engkau tidak akan pernah lalai menepati janjimu. Engkau pasti menyembuhkan aku, engkau pasti memulihkan keuanganku, rumah tanggaku, engkau pasti petolong aku tepat pada waktunya. Engkau tidak akan pernah lalai menepati janji demi janjimu atas hidup, rumah tangga, keuanganku. 3 ayat ini disimpan. Siapa tahu saudara mengalami masa-masa sukar, tiba-tiba di jalan, tiba-tiba ada badai yang menimpa. Saudara tidak perlu ingat apapun. Ingat hari ini, goncangan sebesar apapun hari ini hanya tunduk kepada kebenaran firman. Sekali lagi, fakta itu tunduk kepada kebenaran firman, karena hidupmu bukan ditentukan dengan roti, tetapi hidupmu ditentukan dengan apa yang Tuhan ucapkan. Jadi yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup saudara. Saya ringkas ya. Yang pertama, yuk, kenapa Tuhan tahu jalan hidup saudara sebagai kalkulatornya Tuhan? Tenang aja. Yang pertama, hidup ini ditentukan dengan apa yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, sudahlah. Hari ini kalau Tuhan mengucapkan, nak, percayalah masa depanmu selalu ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu pasti akan digenapi. Yang kedua, hidupmu ditentukan oleh waktunya Tuhan buka dan tutup pintu. Wahyu 3 ayat 7. Ya, jadi hari ini tidak usah takut. Kalau Tuhan itu tahu jalan hidup saudara, maka kalkulatornya dia pasti berkata, hidupmu ditentukan apa kata firmanku, hidupmu ditentukan oleh waktuku, dan hidupmu ada di tanganku. Buka Yohanes 10 ayat 28b. Ayat ini bagus saudara. Yohanes 10 ayat 28b. Makanya tenang aja, kalau saudara sudah yakin kalkulator Tuhan, Tuhan tahu jalan hidup saudara, maka Tuhan itu yang menentukan hidupmu. Ya, yang kedua, Tuhan itu yang
hidup kita ditentukan oleh waktu Tuhan dan hidup kita ada di tangannya. Lihat, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Waduh, ayat ini luar biasa saudara ya. Lihat tuh, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini tidak ada seseorang yang berhasil walaupun rancangannya jahat. Saudara tetap aman. Namanya ada di dalam tangannya Tuhan. Kalau firman berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, berarti semuanya pasti aman dan baik-baik saja. Apakah kebangkrutanmu bisa merebut hari ini kehidupan bahagiamu dari tangannya Tuhan? Nggak ada. Dan ayat yang bagus kita baca satu ayat. Amsal 21 ayat 31. Ini membuktikan hari-hari ini kita belajar untuk tenang. Amsal 21 ayat 31. Yuk kita baca. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Lihat ya. Tetapi apa saudara? Kemenangan ada di dalam siapa? Ada di tangan Tuhan. Lihat ya, sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi tetap kemenangan ada di tangan Tuhan. Makanya kalau Tuhan tahu jalan hidup saudara-saudara hari ini kalkulatornya surga yang jalan terus. Tenang nak, hidupmu ditentukan apa kataku, hidupmu ditentukan oleh waktuku, hidupmu ditentukan ada di tangannya Tuhan. Kalau tangan Tuhan berbicara selalu kemenangan. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangannya Tuhan, berarti hidupmu menang enggak? Dijamin menang enggak? Ya pasti. Wong tangan ini berbicara kemenangan kok, lah enggak ada seorang pun yang bisa merebut. Saudara bisa bayangin ya, kalau firman berkata bahwa kemenangan ada di tangannya Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya Tuhan, berarti kemenangan itu mutlak enggak buat orang benar? Jelas. Kemenangan buat orang benar itu pasti mutlak. Makanya hari ini tetap semangat. 3 hal ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan tahu kebutuhan saudara. Filipi 4 ayat 19 itu yang berbicara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang pertama, hari ini percayalah, kenapa kalkulator surga izinkan jalan? Tenang aja, di tengah kekurangan tenang aja. Yang pertama, hari ini kalkulatornya surga. Ya, saudara mungkin sudah berkata, Tuhan tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, nak, jangan pakai kalkulatormu terus. Ya, kalkulatorku hari ini sedang bekerja. Bagaimana Tuhan pelihara kita lebih dari cukup. Kalau saudara mulai ragu, firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Malam ini percayalah, hidup kita pasti dipelihara lebih dari cukup. Itu kalkulatornya surga, tenang aja. Caranya gimana? Nggak usah tahu, saudara. Hari ini yang pasti hidupmu pasti dipelihara. Dan yang kedua, ketika kita dipelihara, maka Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Saudara, kalau kekayaannya Tuhan berarti saudara logika. Tidak akan kekurangan karena sumber kekayaannya berpihak pada saudara. Ingat loh ya, kekayaan surga, kekayaan Tuhan, kalkulatornya selalu tidak pernah kekurangan. Yang ketiga, Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kemuliaannya. Saudara tidak akan dipermalukan. Tidak akan kekurangan, tidak akan dipermalukan. Hari ini lebih dari cukup. Kalau kita takut, kita pandang burung-burung di udara. Tuhan, burung aja ndak nabur, ndak nuai, ndak ngumpulkan bekal dalam lumbung, dipelihara. Lah kita ini kan melebihi burung.
kita pasti jauh dipelihara lebih dari cukup. Ya, jadi 3 hal. Kalau Tuhan itu tahu kebutuhan saudara, maka yang pertama Tuhan memelihara lebih dari cukup. Tuhan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya, tidak akan kekurangan. Yang ketiga, Tuhan memenuhi segala keperluan menurut kemuliaannya, tidak akan dipermalukan. Tidak akan kekurangan, tidak akan dipermalukan, lebih dari cukup. Itu pasti menjadi jaminan orang benar. Makanya kita jangan pakai hitung-hitungan kita terus. Nanti bicaranya tidak cukup, mateng Tuhan, bakal dipermalukan Tuhan. Enggak. Hari ini Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Sekalipun keteledoran saudara karena serakah, percayalah kalau kita datang dengan hancur hati, Dia selalu punya kehendak tertinggi untuk memberkati anak-anaknya lebih. Itulah kuasa Tuhan. Kalkulatormu mulai sekarang berhenti. Jangan seperti orang cacat itu tadi ya. Tuhan sudah 37 tahun aku lumpuh Tuhan. Gimana? Nggak usah sudah. Malam ini cuman kita mau berkata, Tuhan aku mau sembuh. Aku mau pulih. Keuanganku aku mau dan aku percaya. Hari ini malam ini aku tidak mau pakai kalkulatorku Tuhan. Kalkulatorku sudah tidak bisa menciptakan 5 plus 5 jadi 100.000. 5 plus 5 cuman 10. Tapi hanya kalkulatornya Tuhan. Ada tombol ajaib dan unik begitu ditekan. Maka 5 plus 5 jadi 10 bisa menjadi 100, bisa menjadi 1000. Itu suka-sukanya Tuhan. Yang kedua itu tadi ya. Tuhan pelihara lebih dari cukup. Kalau menurut kekayaan saudara tidak akan kekurangan, menurut kemuliaannya saudara tidak akan dipermalukan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir setelah itu kita bisa tanya jawab sebentar ya. Tuhan, panas saudara hari ini. Panasnya luar biasa. Tuhan tahu kemampuan kita. Kita baca di Filipi 4 ayat 13. Setelah itu selesai kita akan tanya jawab ya. Saudara jangan meninggalkan itu Zoom. Nanti kita mau doa sama-sama ya buat saudara yang lagi mengalami kekurangan benar-benar di masa saudara lumpuh hari-hari ini, saudara keadaan keuanganmu lumpuh. Mungkin rumah tanggamu lumpuh. Masa depanmu sudah terlihat lumpuh madesu. Malam ini kita mau ambil langkah profetik. Tuhan mau berkata malam ini, maukah engkau sembuh di tengah kelumpuhanmu? Bangkit ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Malam ini percayalah, hari ini kalkulator surga, Dia sudah tahu jalan hidupmu. Kalkulator surga ini lagi proses, Dia tahu kebutuhanmu. Kalkulator surga hari ini kalkulatornya Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini Tuhan tahu, aku tahu kemampuanmu memang sudah tidak seberapa. Tapi karena engkau tinggal di dalam kekuatanku, maka segala perkara pasti dapat kamu tanggung. Hari ini tidak ada orang yang berkata tidak kuat. Kalau firman berkata segala perkara itu pasti dapat kau tanggung ketika kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Nah, ayat ini luar biasa saudara. Lihat ayat yang terakhir, Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mungkin hari ini keuanganmu jatuh, rumah tanggamu jatuh. Engkau tidak punya kemampuan, kau sudah lumpuh karena rumah tangga hancur, jatuh, keuangan jatuh, pekerjaan jatuh, nama baik jatuh, semua lagi jatuh ya. Banyak orang yang tolyongto ya, tolyongto itu istilahnya bangkrut. Banyak orang lagi ngalami sesi ini. Tapi sekali lagi firman ini berkata kalkulator Tuhan berbicara, Tuhan itu penopang. Yang jatuh ditopang dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kira-kira kalau kita ini jatuh, ditopang oleh Tuhan yang besar, kita jadi besar lagi enggak? Oh jelas.
Kira-kira kalau saudara lagi rumah tanggamu jatuh, ya, suamimu sampai errornya parah, tapi tangan Tuhan yang nopang. Nah, tangan ini berbicara kemenangan ada di tangan Tuhan. Kira-kira saudara menang enggak? Menang enggak atas semua kehancuran? Jelas, jelas. Kalau Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk, orang tertunduk itu orang yang hari ini dipermalukan. Saudara jangan terus hidup dalam aib. Senyatanya aib bukan yang menentukan hidupmu. Tapi Tuhan berkata, nak, engkau lagi diaibkan orang. Tapi tanganku akan menegakkan engkau kembali sehingga yang tadinya engkau ada di bawah. Kalau tanganku yang menegakkan kembali, maka tidak ada satu tangan yang bisa menurunkan engkau. Artinya orang yang diaibkan ada di bawah, bakal dibawa Tuhan ditegak. Orang ditegakkan kembali itu pasti hidupnya ada di atas. Pasti lihat promosinya Tuhan. 15. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Hari ini cuman tinggal tunggu waktunya. Saudara yang hari ini lagi ngalami kelumpuhan, lagi ngalami kejatuhan, aib, tertunduk, percayalah, yang lagi kekurangan makanan, percayalah, itu cuma sesaat. 3 hal buka. Yang pertama, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, yang lumpuh, sudah 37 tahun, malam ini tidak usah pakai analisa Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, aku lumpuh ya apa caranya, tidak usah tanya seperti itu. Malam ini 3 hal. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh, Tuhan penegak bagi semua orang yang tertunduk, dan Tuhan pemberi makanan pada waktunya. Siapapun saudara malam ini, ya, saudara yang lagi ngalami jatuh, saudara hari ini langkah profetik, yuk kita semua mau move on. Yang jatuh move on, punya semangat, aku tidak mau tinggal dalam kejatuhanku, karena Tuhan malam ini sudah memberikan hitungan kalkulatornya Tuhan. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau pulih? Malam ini pertanyaan ini disodorkan buat saudara dan saya malam ini. Saudara cukup jawab, yes, aku mau. Setelah itu izinkan kalkulatornya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang tahu jalan hidup saudara, Tuhan yang tahu kebutuhan saudara, kalkulatornya sedang kerja. Dan Tuhan yang tahu kemampuan saudara. Yang jatuh ditopang, yang kena aib tertunduk ditegakkan, yang kekurangan akan diberi makan pada waktunya, yang hari ini kebutuhanmu Tuhan yang pelihara, tidak akan kekurangan karena kekayaannya mencukupkan, kemuliaannya akan mencukupkan, tidak akan dipermalukan sampai anak cucumu. Yang pertama, percayalah, hari ini hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, hidup kita ditentukan oleh waktu Tuhan, dan hidup kita ditentukan hari ini oleh tangannya yang selalu memberi kemenangan. Baca quote yang terakhir. Setelah itu proses tanya jawab ya. Beberapa pertanyaan. Yuk baca terlebih dahulu. Panas banget. Jangan menghitung-hitung kemampuan kita. Nah ini ya. Dengan kalkulatornya dunia ya. Tidak ada tombol ajaib. Tidak ada unik, ajaib, dahsyat. Tidak ada. Hanya tombolnya kalkulator surga ya. Tetapi gunakan kalkulator Tuhan yang tidak terbatas. Itu tadi ya, 3 hal. Tuhan sudah tahu jalan hidupmu, kemampuanmu, Tuhan tahu kebutuhan. Semua kalkulatornya Tuhan dia sudah tahu. Dia sudah ada tombolnya, tit, jalan hidup. Kalkulatornya berbicara, tit, kebutuhan dia tahu. Tombolnya sudah ada semua di kalkulatornya Tuhan. Hari ini kemampuanmu sudah tidak berdaya, engkau lagi jatuh, engkau lagi kekurangan, engkau lagi ngalami yang namanya terpuruk ya, engkau tertunduk, mengalami aib. Kalkulator ini sudah tahu kemampuanmu, dan kemampuan Tuhan nanti yang akan melakukan perkara
besar. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa terlebih dahulu aja. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan buat kami. Dan biarlah Tuhan saat ini kalau sebentar kami mau tanya jawab, Engkau sendiri yang memberkati semuanya. Kami percaya firman ini akan jadi rema kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada yang mau bertanya? Nah, ini ada yang bertanya. Gimana kata-kata profetiknya dalam menghadapi hutang bank yang sudah dalam proses lelang yang ketiga? Jadi harus berkata profetik apa, Bu, kalau hutang bank ini sudah proses lelang yang ketiga? Silakan, Bu, jawab, Bu. Itu tadi, 3 hal itu tadi sudah tepat semuanya ya. Tuhan, Engkau sebagai penolong dalam kesesakan hari ini sudah sangat terbukti. Tuhan tolong buktikan pertolongan-Mu ya. Kadang-kadang memang kita ini harus rela loh. Kalau memang sampai dilelang ya. Kalau memang seperti anak muda yang Tuhan ngomong, kamu harus meninggalkan hartamu ya. Hari ini proses itu kalau Tuhan izinkan kita harus meninggalkan sesaat. Seperti saya waktu diproses Tuhan bilang ini, kamu harus rela loh Eli, sesaat kamu cintamu sepertinya dibagi. Ya maunya tiap hari, oh gak mau Tuhan, maunya penuh. Nggak bisa saudara. Ya rela, gimana? Tuhan ngomong, ya harus rela Eli, namanya proses ya. Makanya kadang-kadang lelang itu bisa terjadi, nggak jadi, karena memang itu milik kita, tetap Tuhan tidak izinkan, ada banyak cara, tapi tetaplah melakukan bagian kita, ngerti ya maksudnya, tetap kita harus bangkit, ya, angkat dan berjalan, artinya hari ini kita move on aja ya, ya sudah, aku percaya Tuhan, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Buktikan Tuhan, gimana caranya Engkau menolong saya dalam kesesakan. Tuhan, kalau rencanamu tidak pernah gagal atas hidup orang benar, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Gimana Tuhan Engkau akan menggenapi rencanamu yang terbaik. Nggak mungkin kan rencanamu biarkan aku hari ini nggak punya rumah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa ada rencana Tuhan, saudara, dibiarkan hari ini hidupmu sampai di bawah, sampai hidupmu nggak bisa makan hari ini, sampai kehidupanmu hari ini benar-benar nggak punya tumpangan rumah, nggak bakal, saudara. Tuhan itu pasti sediakan. Dan kalau Tuhan berkata ini cuma ujian, berarti keadaan ini cuma sesaat. Nanti setelah ujiannya selesai, saudara jadi orang benar, maka kehidupanmu akan lihat apa yang Tuhan janjikan. Itu tadi. Engkau kan tidak lalai menepati janjimu buat orang benar. Orang benar itu kan tidak pernah dibiarkan minta-minta. Nah itu yang diucapkan ya. Kalau itu jadi kehidupan kita setiap kali, maka malam ini juga Tuhan juga berkata, maukah engkau hari ini untuk keluar dari jerat hutang? Saudara cuma tangkap, iya aku mau Tuhan. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku sudah berserah penuh kepada Tuhan, gimana caranya untuk aku bisa keluar dari jerat hutang yang secara akal aku sudah tidak punya kemampuan untuk membayar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Tolong pertanyaannya sekitar tentang firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang KDRT, tentang perselingkuhan lagi. Ini pertanyaan yang paling sering-sering disampaikan ya. Saya akan membacakan hanya pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang masalah keuangan ya. Nah, untuk menunggu jawaban Tuhan ketika keuangan ingin dipulihkan itu sering up and down, Bu. Waduh, sering up and down, kadang-kadang nyerang kapan saja gitu ya. Apa ini perasaan seperti itu. Bagaimana tubuh untuk menyiasatinya, tipsnya itu harus seperti apa ketika alami up and down, terutama pada saat down ya. Silakan, Bu. Ya, tadi pertanyaannya bukan hanya keuangan ya. Maksudnya kalau Tuhan mau malam ini juga sembuh ya, memang seputar keuangan. Tapi kalau saudara tanya tentang rumah tangga, hari ini sama kok jawabannya ya. Pokoknya yang penting kalkulatornya Tuhan malam ini. Tuhan itu sudah tahu jalan hidup rumah tangga saudara itu dibawa kemana, tangkep ya. Jadi saudara tenang aja karena hidupmu ini ditentukan sama firman ya. Hidupmu ditentukan oleh waktunya Tuhan. Tenang aja. Kalau sudah waktunya Tuhan itu cuma gini loh saudara. Balik telapak tangan yang namanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Dan Tuhan itu juga tahu bahwa hidupmu itu ada di tangannya. Tuhan tuh bilang gini malam ini, nak, enggak usah takut, enggak bakal kalah.
Kalau Kak berbicara tidak ada seorang pun bisa merebut engkau dari tanganku. Tanganku ini berbicara kemenangan, ya hidupmu pasti menang. Nggak mungkin kalah. Ya, masalah apapun yang kita hadapi hari ini memang pasti up and down. Kalau fokusmu terus tinggal dalam masalah, makanya tadi saya singgung, orang yang sudah bangkit itu sudah tidak akan pernah ngomong masalah lagi. Walaupun mau dilelang bang, ya bilang aja, ya Tuhan jadilah kehendak atas usahaku, atas rumahku yang mau dilelang bang ini. Ya kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak mungkin rumah ini akan dilelang. Kan seperti itu jawabannya. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu takut. Ya, jangan sampai seperti orang yang lumpuh 37 tahun. Tuhan cuma tanya satu pertanyaan, mau sembuh, dia jawabannya panjang. Ya mau, tapi ya Tuhan mana mungkin, mana mungkin. Nah itu yang tidak boleh. Kalau malam ini Tuhan sudah kasih peneguhan, maukah engkau sembuh? Kita cuma bilang, Tuhan, aku percaya. Hari ini pasti pulih. Hari ini pasti aku bisa punya jalan untuk melunasi hutangku, untuk keluar dari lingkaran hutang yang melilit aku. Aku percaya. Ya, rumah tanggaku juga, Tuhan, engkau sudah punya kalkulator jalan hidup rumah tanggaku ini akan dibawa kemana, anak-anakku akan dibawa kemana, yang pasti arahnya pasti yang terbaik. Nggak mungkin ikut Tuhan arahnya dibiarin hancur. Itu aja yang kita ucapkan hari ini. Waktu Tuhan juga yang terbaik, tenang aja. Makin lama menantikan waktunya Tuhan, nanti makin lihat hasilnya. Itu spektakuler yang akan terjadi. Ya, jadi pastikan kalau saudara sedang menghadapi keadaan yang benar-benar lumpuh, rasanya saudara tidak mungkin, saudara sudah tidak, jangan pakai akal logika. Kita pakai aja kekuatan kita hari ini, ya, pakai kekuatan Tuhan maksud saya untuk hari ini bertahan. Sudah Tuhan, hari ini aku percaya akan waktumu, aku percaya akan firman-Mu, aku percaya bahwa di tangan-Mu aku pasti mengalami kemenangan. Itu aja yang perlu diucapkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik buat saya ini ya. Nah, ada seorang ibu yang suaminya itu kalau nolong orang, waduh, boros banget, royal banget gitu nolong orang. Tapi untuk keluarganya sendiri mungkin loh ya, ini agak sedikit pelit. Sampai kadang-kadang ketika menolong orang seperti itu bikin jadi berantem tuh rumah tangga, jadi berantem gitu. Karena apa? Giliran keluarga sendiri ada masalah, malah harus ngorbanin sesuatu, harus gadaikan barang, harus pinjem mungkin uang bank atau apa begitu. Tapi sama orang lain begitu luar biasa ini dia menolong. Nah, bagaimana Bu menghadapi suami model seperti ini? Ya, sekali lagi istri ya harus tunduk sama suami, ya. Kita ini tidak bisa ngomong apapun, ya. Otoritas tetap ada di dalam kuasa Tuhan, ya. Kita cuma bisa berdoa supaya Tuhan memberikan kemurahan hati, ya, supaya Tuhan buat saudara. Mungkin kalau Tuhan kadang-kadang ngeraskan hati suami, ya kadang-kadang mungkin kita tidak diizinkan jadi Tuhan buat saudara kita juga. Tangkep ya, biar saudara-saudara yang lainnya itu mungkin Tuhan bilang gini, supaya mereka juga berdiri di atas iman percaya, tidak usah menggantungkan orang. Kan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi tidak usah sampai buat keributan, karena bagaimanapun banyak rumah tangga yang akhirnya hancur juga hanya gara-gara ketika kita sudah berumah tangga, kita berusaha membantu keluarga di mana suami tidak menyetujui, tapi kita paksakan. Akibatnya suami merasa tidak dihormati, dan di situ akan terjadi pertengkaran yang hebat. Alangkah jauh lebih baik hari ini kita berdoa, kita mendoakan supaya Tuhan juga buka jalan buat saudara kita, ya. Kita percaya bahwa sumber pertolongan satu-satunya itu cuma Tuhan. Jadi tidak perlu mengandalkan kekuatan manusia. Minta kekuatan Tuhan untuk backup keluarga kita supaya ada jalan untuk memberikan solusi yang terbaik, karena Dia adalah penolong yang tepat, yang sangat terbukti pada waktu kesesakan. Itu tadi ya, dikasih aja firman, percaya, penopang, penegak, yang jatuh, yang tertunduk, ya, yang kekurangan makanan akan diberi makanan pada waktunya. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pertanyaan lagi Bu. Ini suami sudah tinggalkan rumah
Mungkin juga udah nggak biayain ke rumah tangganya begitu ya, istri dan anak-anaknya. Tapi di gereja masih bisa naik mimbar begitu ya. Nah, gimana nih Bu? Dia masih bisa melayani sedangkan keluarga ditinggalkan mungkin sudah tidak dibiayai seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Apakah harus tetap ke gereja untuk berjumpa dengan suaminya supaya tetap terlihat baik oleh pihak gereja atau gimana begitu ya, karena sudah ninggalin keluarga. Silakan Bu. Ya, kalau kita tahu sebaliknya, memang kalau untuk perkara mimbar ya, alangkah jauh lebih baik hari ini untuk perkara mimbar ini sesuatu yang kudus ya. Sebenarnya kita bisa kasih nasihat sama suami untuk tidak naik ke mimbar ya, karena ini berbicara mimbar itu berbicara kekudusan. Kalau kita sudah memberi nasihat, tapi suami terus mengeraskan hati, berarti bagian kita sudah kita lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Karena kita percaya firman di 1 Petrus 3 ayat 12, Tuhan menentang orang yang berbuat dosa. Tapi kita perlu memberikan satu pemikiran bahwa ini tidak benar. Kalau kita yang sudah tahu beri 1 Petrus 2 ayat 21 22 itu ayat yang paling luar biasa. Kasih aja sama suami. Bah kamu ini dengan sengaja melawan kebenaran, maka tidak ada korban penghapus dosa. Apa ndak ngeri? Jujur loh. Orang yang sudah tahu kebenaran itu pukulannya jauh lebih berat daripada orang yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, tapi dengan sengaja melawan kebenaran. Ya, mungkin kalau tidak tahu kebenaran, tapi yang tahu kebenaran, tapi dengan sengaja, memang dia sengaja menyakiti hatinya Tuhan, itu hukumannya tidak main-main. Makanya kita adakan ayatnya kalau kita sudah memberi nasihat, ya, tapi setelah selebihnya itu, ya, 1 Petrus 3 ayat 12, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat dosa, ya. Jadi biarin aja, itu ayat itu nanti yang akan bekerja. Saudara mungkin setelah dinasehati, tidak didengar, diabaikan, serahkan. Nanti yang menentang karena dia sengaja melawan kebenaran, maka tidak ada korban penghapus dosa. Ya, hidup tidak ada kasih karunia itu gimana, saudara? Karena saudara terus melawan kebenaran, suatu kali pada titik tertentu, Tuhan itu akan paksa saudara untuk mengalami sesuatu yang membuat saudara, suamimu harus berbalik. Kita tidak tahu ya, karena ada kejadian di mana ada seorang yang viral beberapa saat yang lalu ya, mungkin selama ini dia nutup aibnya, bisa ya, nutup aibnya, bisa terkenal, gerejanya makin besar, tapi untuk sesaat ya, itu sudah jemaatnya banyak, begitu aibnya terbongkar, habis dalam sekejap, jemaat habis. Ya, hamba Tuhannya di penjara, sampai penjaranya kalau saya dengar ngeri juga loh, di atas 10 tahun loh saudara, enggak main-main. Apakah semua dosa bisa ditutup? Enggak bisa. Ya, makanya kita tetap punya andil, kasih aja nasihat, kasih firman. Ini loh dengan sengaja loh, kamu enggak takut sama firman. Itu dikasih ya, selebihnya nanti urusan Tuhan yang menentang dengan caranya. Orang yang sengaja melawan kebenaran itu nanti urusannya enggak main-main sama Bapak di surga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin sebagai pertanyaan terakhir Bu. Nah, ini suami udah pengangguran, kalau minta duit ngamuk-ngamuk kayak preman, gitu ya. Itu mesti diapain itu Bu, suami seperti ini? Ya, memang suami seperti itu ya tetap harus dikasih, diterima apa adanya. Kalau firman Tuhan kan seperti itu ya. Jadi Ibu jangan capek ya, anggap ini ujian. Kan semua hal itu cuma ujian ya. Anggap ini ujian, tapi kalau ujian itu berat, nanti upahnya besar nggak? Oh jelas. Punya suami seperti ini, marah-marah, nggak kerja. Makanya saya seringkali ngomong sama orang konseling itu gini, jangan sampai suamimu ini berdosa, mungkin karena kau capek bertahun-tahun tidak berubah-berubah. Dalam jangka waktu 1 tahun kau masih bisa bertahan jadi orang benar.
Tapi karena didoakan, yang didoakan makin parah, makin parah, makin parah, statusmu berubah. Tangkep ya. Tadinya bertahan jadi orang benar cuma 2 tahun, tapi setelah tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, saudara bukan jadi orang benar. Saudara mulai hidup dalam tawar hati, jengkel, sudah, cuman bertahan karena Tuhan aja. Kalau enggak, tuh, itu pun enggak lulus loh, saudara. Ngerti ya? Kalau seringkali kita jangan anggap remeh pertahanan kita. Kita itu sambil ngomong gini, kalau enggak lihat Tuhan, tapi Tuhan, saya sudah enggak bisa hidup sama orang itu ger-ger. Tiap hari hanya hidup jengkel. Kira-kira di mata Tuhan, saudara itu hidup jadi orang benar atau orang yang hari ini saudara jadi orang benar, takut hormat Tuhan, atau saudara hari ini lebih hormat sama iblis karena saudara hidup dalam kejengkelan. 1-2 tahun saudara bisa damai sejahtera, ngampuni terus. Tapi begitu tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, sesuai deadline saudara, dia tidak berubah. Saudara yang berubah. Tangkep ya. Kalaupun suamimu tidak berubah, jangan sampai saudara berubah statusnya dari orang yang takut hormat akan Tuhan, mulai hormat sama iblis. Karena saudara dengar apa perintahnya. Tangkep. Ini yang seringkali jadi kelemahan orang benar. Hanya untuk urusan tertentu, tapi setelah itu saudara, karena suamimu tidak berubah-berubah, anehnya kita yang berubah ikut dosa. Kan tidak lucu saudara. Kalau firman Tuhan berkata jangan pernah kalah dengan kejahatannya, berarti kebaikanmu harus terus terjadi. Jangan sampai karena suamimu nggak berubah, engkau ikut berubah jadi orang berdosa. Ya jangan sampai, ngerti ya? Kan harapan kita yang berdosa jadi benar, kita tetap benar, tapi enggak, yang berdosa makin berdosa, kita juga ikut arusnya dosa, gara-gara orang enggak berubah. Nah ini jangan sampai ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Anggap ini ujian ya. Jadi yang punya suami-suami pelit, pengangguran, minta duit seenaknya, ini ujian ya. Ini ujian, puji nama Tuhan. Baik, pertanyaan sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Gembala dan buat teman-teman semua. Mohon maaf buat beberapa pertanyaan yang mungkin sama-sama mirip-mirip yang tidak saya bacakan, tapi mirip-mirip kok ya, kurang lebih begitu ya, dan sudah terjawab ya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Bu NN yang sudah kesaksian, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Berkat rumah tangga, semua yang terbaik, anak-anak Tuhan curahkan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga, kami semua akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami tahu bahwa kehidupan kami sudah aman di dalam kalkulatornya Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan, lebih dari cukup, bahkan memelihara kehidupan kami. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.